Halo, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Hari ini Senin 13 Desember 2021. Kebetulan anak saya Aira ulang tahun yang ke-7. Selamat ulang tahun Aira. Ya, di ulang tahun yang ke-7 ini tuh saya rasanya ingin membagikan satu pengalaman sebagai orang tua dan juga sebagai seorang ayah. Saya mendapat pelajaran yang penting sebagai seorang ayah, bagaimana caranya menjadi ayah yang baik, terutama buat anak perempuan saya. Saya membaca beberapa literatur, baca buku untuk belajar bagaimana caranya bisa menjadi ayah, paling tidak ayah yang baik buat anak-anak saya. Beberapa literatur atau buku yang saya baca itu beberapa diantaranya, kalau dari buku-buku di Indonesia saya tertarik sama salah satu buku Happy Parenting with Novita Tandri ya, sama yang ditulis sama Bu Novita Tandri. Itu menarik isinya, ditulis dengan bahasa yang menurut saya sangat sederhana dan subbabnya ditulis dengan real, kasus-kasus real yang terjadi di dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua ini yang menarik juga adalah Mindfulness Parenting yang ditulis sama Ibu Meli Kyong. Nah, ini banyak juga mungkin teman-teman yang tahu. Nah, saya sedikit share aja bahwa Mindfulness Parenting ini menarik, dan secara personal saya menemukan banyak hal yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi memang saya tertarik dengan kehidupan mindfulness ini, membaca buku-buku misalnya Thich Nhat Hanh, dan karena dikirimin secara gratis oleh penerbit Karania ya, salah satu penerbit di Jakarta yang cukup besar, jadi saya sering membaca buku ini. Nah, Bu Meli Kyong ini menulis paling tidak ada 5 tingkatan atau 5 langkah bagaimana caranya menerapkan mindfulness parenting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah mendengarkan. Jadi bagaimana seorang orang tua itu bisa mendengarkan dengan baik apa yang ingin dibicarakan sama anak-anaknya. Oke, maaf tadi terputus karena Airanya mau main sepeda. Lihat. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi 5 tahapan mindfulness parenting. Yang pertama adalah mendengarkan, kemudian yang kedua adalah tidak menghakimi. Jadi bisa mungkin sebagai orang tua ya, kita tidak menghakimi apa yang terjadi pada anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah bersikap adil dan bijaksana. Dan ini perlu latihan memang, karena setiap hari kita bisa saja tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, melakukan diskriminasi antara kakak yang pertama dengan adiknya yang kedua. Kemudian yang keempat adalah mindful atau sadar, terutama dalam hal emosi. Jangan sampai ketika kita emosinya sedang tinggi gitu ya, kemudian secara serta-merta membentak atau memarahi anak-anak. Jadi bagaimana ini penting mengelola emosi kita sebagai orang tua, sebagai ayah ataupun sebagai seorang ibu. Paling tidak ketika emosi sedang naik, calm down dulu. Jadi tenangkan dulu. Dan yang terakhir adalah welas asih atau compassion. Nah, ini juga menurut saya penting juga. Yang pertama, kita compassion terhadap diri kita sendiri, dan yang kedua adalah compassion terhadap anak-anak kita. Jadi 5 pendekatan itu. Yang pertama adalah mendengarkan, kemudian yang kedua adalah tidak menghakimi, yang ketiga adil dan bijaksana, keempat mindful di dalam emosi kita, dan yang terakhir adalah compassion. Nah, itu beberapa step atau langkah-langkah bagaimana caranya menerapkan mindfulness parenting terhadap anak-anak kita. Di ulang tahun Aira yang ke-7 ini saya ingin membagikan langkah-langkah itu kepada teman-teman, dan semoga saja bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, selamat sore.